Liga 1 BRI Super League 2025-2026 sudah menyelesaikan setengah musimnya, dan yang mengejutkan tidak hanya yang rame di papan atas saja yang paling panas, tapi zona degradasi juga. Assalamualaikum supporter sepak bola Indonesia sak dunya. Rame pertengahan musim sudah selesai kemarin di laga terakhir ke-17 BRI Super League. Namun persaingan di papan bawah sudah seperti persaingan final hidup dan mati. Bahkan lebih mengejutkan lagi, ada dua tim asal Jawa Tengah yang kini harus berkubang di zona degradasi, dan ada satu tim dari Sumatera yang juga terjebak di pusaran yang sama. Siapa mereka dan apakah ketiganya masih punya harapan bertahan di BRI Super League? Mari kita lihat fakta klasemen sementara. Di peringkat 18, juru kunci BRI Super League ada tim promosi yang baru promosi di musim kemarin, tim Persijap Jepara, juara 3 Liga 2 musim yang lalu. Berada di peringkat 18 dengan 9 poin dari 2 kali menang, 3 kali seri, dan 12 kali kalah. Awal mula di BRI Super League Liga 1 muncul sebagai kuda hitam, sempat mengejutkan dengan menahan imbang PSM di laga perdana, kemudian mampu memenangi pertandingan lawan Persib Bandung, sang juara bertahan back to back, tapi akhirnya harus tenggelam karena kuatnya Liga 1 BRI Super League. Ternyata tak semudah seperti awal-awal Liga 1 2025-2026 digelar. Persijap harus mengakui bahwa persaingan di Liga 1 sangat ketat. Ketika mulai masuk di putaran laga ke-6, Persijap harus kalah melawan Persita Tangerang. Hingga sekarang kesulitan menemukan cara bermain yang cantik lagi, cara menang lagi, karena dari total 12 laga hanya memperoleh 1 poin, berarti 11 kalah dan 1 kali seri. Jadi total 17 laga Persijap hanya mampu menang 2 dan 3 kali seri. Lainnya berakhir dengan kekalahan untuk Persijap Jepara. Di sisi lainnya di peringkat ke-17 ada Semen Padang yang mempunyai 10 poin dari 3 kali menang, 1 kali seri, dan 13 kali kalah. Di peringkat ke-16 ada Persis Solo dengan 10 poin sama dengan Semen Padang, dari 2 kali menang, 4 kali seri, dan 11 kali kalah. 3 tim ini hanya dipisahkan 1 poin, 10, 10, 9. Jadi dan bisa menjadi semakin terpuruk jika melakukan kesalahan kecil saja. Mereka bisa saling bertukar posisi untuk sesegera mungkin keluar dari zona degradasi. Tekanan di zona degradasi selalu melahirkan satu hal: korban pelatih dan sekuat. Ya, 3 klub ini sudah menyelesaikan kontrak dengan masing-masing pelatihnya. Dari awal musim kita ingat banget bagaimana Semen Padang dari 7 laga yang dimainkan di awal langsung memecat Eduardo Almeida, pelatih yang mana membawa Semen Padang tetap bertahan di musim lalu. Tak berserang lama, Persis Solo harus berpisah dengan sang pelatihnya, Peter Deru. Setelah laga terakhir imbang melawan PSIM Yogyakarta di Manahan Solo di Derby Mataram. Terakhir Persijap Jepara dari tren negatifnya 8 pertandingan kalah terus menerus melawan Semen Padang di GBK Jepara dengan akhir kekalahan. Akhirnya Coach Mario Lemos juga harus mengalami pemberhentian kontrak atau pemecatan. 3 tim, 3 pelatih dengan 1 tujuan: menyelamatkan diri dari zona degradasi. Yang menarik, zona degradasi bukanlah wilayah asing kanggo Persis Solo maupun buat Semen Padang.
Musim lalu kita ingat betul dua tim ini sama-sama berada di peringkat 16 dan 17. Sama-sama memperoleh ya kurang lebih 10 poin. Jadi menarik dua tim ini. Dua musim beruntun 2024-2025 dan 2025-2026. Keduanya sama-sama berjuang keras di papan bawah, bertahan hingga pekan-pekan terakhir dan baru aman di akhir musim. Sekarang cerita itu terulang kembali. Pertengahan musim, dua tim ini lagi-lagi bertarung demi bertahan di Liga 1 BRI Super League. Pertanyaannya, apakah mereka akan mengulangi keajaiban musim lalu atau justru kelelahan mental akan menjadi pembeda di musim ini? Dari tiga tim ini, sorotan terbesar tertuju pada Persijap Jepara. Tim promosi baru kembali ke Liga 1 setelah 11 tahun lamanya berada di Liga-Liga 2, Liga 3, harapan tinggi, euforia besar, namun ternyata realita berkata lain di lapangan. Persijap justru kesulitan beradaptasi di Liga 1, inkonsistensi permainan hingga kalah berturut-turut 8 kali, dan kini harus terbenam di dasar klasemen sementara BRI Super League di posisi 18. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Apakah memang Persijap belum siap bersaing di level tertinggi atau Persijap hanya butuh momentum untuk bangkit? Jika kita belajar dari musim lalu, peringkat ke-13 hingga 18 masih sangat rawan dan perlu hati-hati. Klasemen Liga 1 jelas sangat dinamis, satu kemenangan bisa melonjak 3 sampai 4 peringkat di atasnya. Tapi ya sebaliknya, satu kekalahan bisa langsung menjatuhkan mental dan peringkat tim tersebut. Bisa turun sampai 2 dan 3 peringkat karena memang jarak poin satu tim dengan tim lainnya sangat berhimpitan. Selisih 1 poin, 2 poin. Jadi memang dinamis sekali. Jadi apa artinya? Artinya masih ada harapan untuk Persis Solo, Semen Padang, dan Persijap Jepara. Dengan catatan evaluasi skuad, pelatih baru yang harus sesegera mungkin mampu mengkemistrikan satu kesatuan tim dan memanfaatkan jendela transfer paruh musim sebelum segalanya berakhir. Kan kui sing diarep-arep semua supporter dari 3 klub ini, mereka bertahan di Liga 1 mbuh piye carane. Entah bagaimana caranya, supporter berharap 3 klub ini masing-masing tim dukungan mereka ya bertahan di Liga 1. Kayak seperti Semen Padang, mana Pak Andri Rosiade selaku penasihat tim sudah mulai menggambarkan akan merombak skuad. Persijap Jepara sudah mulai merombak skuad. Persis Solo, sang penasihat juga Mas Kaisang sudah menginformasikan akan merombak skuad untuk bertahan di Liga 1. Jelas putaran pertama separuh musim sudah selesai, laga 17 sudah digelar, tapi drama Yuna degradasi baru saja dimulai. Ya nembih mulai ki. Urung wingi tapi ki nembih dimulai. 3 tim, 3 cerita dengan satu pertanyaan besar. Siapa yang akan selamat dan siapa yang harus rela untuk turun kasta ke Liga 2. Musim 2025-2026 masih panjang dan zona degradasi kali ini justru lebih ikut menarik dibanding ya. Jadi selain Super League ini, selain perebutan posisi pertama yang cukup panas kemarin di Liga 1 pertengahan musim antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, ternyata di papan bawah pun menjadi lebih ikut menarik karena memang posisi ini posisi yang sama-sama di atas bahagia karena memuncaki klasemen Persib Bandung di pertengahan musim, tapi di bawah rasa deg-degan itu sebagai supporter dan klub ada nuansa tersendiri untuk pengen sesegera mungkin keluar dari zona degradasi
dan mengamankan diri di musim ini untuk bertahan di Liga 1. Sekarang untuk supporter masing-masing klub, Semen Padang, Persis Solo, dan Persijap Jepara, menurut kalian siapa yang paling berpeluang selamat dari zona degradasi atau siapa yang justru paling terancam di zona degradasi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan hype agar kita bisa menikmati sepak bola Indonesia dengan lebih nikmat lagi dan berharap untuk masing-masing pendukungnya timnya masih bisa bertahan di BRI Super League musim ini. Kan harapannya cuma itu. Karena Liga 1 bukan hanya soal juara tapi juga soal bertahan hidup. Harapannya kan seperti itu untuk masing-masing pendukung. Ya menarik lah karena memang masih panjang, masih ada 17 laga ke depannya. Kita masih ingat betul bagaimana di musim kemarin saya mencoba untuk mengajak melihat musim kemarin, satu musim sebelumnya 2024-2025, di mana waktu itu peringkat 3 besar di bawah itu ada Persis Solo 16, 17 Semen Padang, 18 Madura United. Posisinya sama, 10, 10, 9 Madura United. Di musim ini di nomor 18 ada Persijap Jepara sama persis dengan 9 poin. Cuman di akhir musim, di musim lalu ada PSIS Semarang yang terdegradasi, PSS Sleman yang terdegradasi, dan Barito Putra. Kebetulan di pertengahan musim 2024-2025 PSIS Semarang ada di peringkat 13, Barito Putra di peringkat 16, dan terakhir PSS Sleman di peringkat 14. Jadi 13, 14, 15 malah yang terdegradasi di musim lalu. Lah pertanyaan sekarang, ya mau apa musim ini juga akan mengulang sejarah di musim lalu? Jadi memang posisi di 13 sampai 18 ya masih rawan. Kalau di musim ini ada Persik Kediri di 13, Madura United di 14, PSPS Biak ada di 15, dan 16, 17, 18 tadi ada Persis Solo, Semen Padang, dan Persijap Jepara. Itu dulu informasi dari BRI Super League di zona degradasi. Menarik untuk terus disaksikan hingga akhir musim 2025-2026. Dua tim Jateng sama-sama berada di bawah. Semoga ya harapan sebagai warga Jawa Tengah dan pendukung Persijap Jepara sih jangan sampailah Persijap degradasi. Jawa Tengah moga-moga masih dua-duanya berada di BRI Super League. Itu dulu. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.